memang barangnya ada dan akan dibuat gitu ya. Asumsinya, ini asumsinya yang agak berat juga, orang mengenali dampak negatif kerusakan lingkungan terhadap kesejahteraan mereka. Dan orang mampu menyesuaikan kebiasaan mereka untuk mencegah atau mengurangi dampak tersebut. Contohnya di sini adalah dampak negatif penipisan lapisan ozon. Kita mengurangi dampak tersebut dengan memberi topi atau sunscreen gitu kan ya, untuk mencegah kerusakan kesehatan pada kulit kita gitu ya. Kalau sekarang ada lagi orang bahkan ke salon gitu kan ya, atau ke dokter kecantikan gitu kan ya, untuk mengurangi hal tersebut karena penduduk Indonesia penghasilannya sekarang udah lumayan gitu ya dibandingkan zaman dahulu. Tapi kita tahu juga itu merupakan salah satu limitasinya. Limitasi yang pertama yang tadi ya, kalau yang kita nilai itu mungkin tidak mencerminkan gitu ya, tidak mencerminkan seluruh surplus konsumennya gitu kan ya, atau kita bisa lihat undervalued. Yang kedua adalah ini, tadi kan kita punya asumsinya ada dua ya. Orang tersebut mengetahui dan tahu caranya untuk mengurangi dampaknya. Tetapi kita tahu orang yang punya kesadaran gitu ya, itu tidak seluruhnya gitu kan ya. Kenyataannya tidak semua orang yang terkena dampak akan menyadari akibat pengurangan kualitas atau suplai jasa lingkungan tersebut. Kita tahu ya banyak yang seperti itu gitu kan ya. Banyak yang buktinya ya, banyak yang masih buang sampah sembarangan, padahal dia tahu di situ akan terjadi banjir karena sampah tersebut, gitu kan ya. Dan kalau dia banjir pun dia tidak bereaksi, itu kan ya. Bereaksi dalam artian tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi banjir tersebut, gitu kan ya. Itu misal salah satunya gitu ya. Nah, itu terjadi banyak juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, kita tahu bahwa hal ini atau ABM ini mengestimasi nilai jasa lingkungan berdasarkan biaya pencegahan kerusakan, gitu kan ya. Asumsinya orang yang menerima biaya untuk mencegah kerusakan oleh hilangnya jasa lingkungan tersebut atau penggantian jasa ekosistem tersebut, maka nilainya minimal harus sama gitu kan ya, dibayarkan dia individu untuk penggantian tersebut. Ini secara teori seperti ini ya, tapi kita tahu dalam kenyataannya biasanya masih posisinya adalah undervalued gitu ya, posisinya masih undervalued. Kalau kita klasifikasikan tipe averting behavior methods ini ada yang 3, termasuk yang kemarin. Di sini sekaligus saya kasih contoh biar bisa membedakannya gitu kan ya. Yang pertama replacement cost. Kemarin kita contohnya adalah membangun tanggul gitu kan ya, pemecah ombak untuk mengganti hutan bakau agar tidak terjadi banjir. Itu salah satu bentuk penilaian hutan bakau. Gitu kan ya penggantinya. Bisa jadi untuk melihat hutan bakau tersebut, atau kalau di sini tulisannya batu karang, kita melihat nilainya batu karang atau hutan bakau tersebut dengan cara melihat kerusakan properti tersebut ya. Kerusakan bukan kerusakan batu karangnya, tapi kerusakan properti atau rumah-rumahnya mungkin ya gampangnya, yang lokasi yang kalau nggak ada batu karang itu dia terjadi banjir gitu ya. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah batu karang itu bukan satu-satunya yang menyebabkan tidak terjadinya banjir. Ada yang lain-lainnya, gitu kan ya? Ada yang lain-lainnya, gitu kan ya? Misalkan ada kalau di sampingnya lagi ada hutan bakaunya, di sampingnya lagi ada lahan basahnya dan lain-lain, itu bisa menjadi yang mempengaruhi tidak terjadinya banjir. Sehingga kita tidak bisa dengan serta-merta langsung, kalau banjir kerusakannya sekian, kalau nggak banjir nggak ada kerusakan, misalkan gitu ya.
Misalkan kalau nggak ada banjir, nggak ada kerusakan berarti 0. Kalau ada banjir, kerusakannya adalah 5.000. Berarti nilai daripada batu karang itu adalah kita lihat 5.000. Tidak seperti itu ya. Tetapi ada lain lagi, bahan-bahan yang lain yang mempengaruhi tidak terjadinya banjir. Jadi yang lain-lain misalkan mempengaruhi sampai tidak terjadinya banjir 3.000. Maka batu karang ini hanya bernilai 2.000 gitu ya, karena 3.000-nya oleh faktor yang berbeda. Nah, itu memang kendalanya bagaimana kita bisa memisahkan hal tersebut. Itu kendalanya. Biasanya nanti kalau teman-teman mungkin nggak di sini ya, nggak di dalam penilaian ini, tetapi mungkin di dunia kerja itu biasa kita menggunakan teknik-teknik ekonometrika gitu ya. Nah, yang ketiga ada namanya preventive expenditure gitu ya. Preventive expenditure, kalau yang nomor 2 damage cost avoided ya tadi. Preventive expenditure ini berarti bagaimana sih usaha kita gitu ya. Walaupun itu tidak ada pengganti, kita tidak mengganti sesuatu yang ada di alam gitu ya, tapi kita untuk mengurangi posisi banjir tersebut. Di sini misalkan meninggikan lantai rumah atau membuat tanggul rumah dan lainnya gitu ya. Lain-lainnya nanti ada tugasnya tentang itu juga. Nah, sekarang kita dalami sedikit ya satu-satu. Yang pertama adalah kalau replacement cost kan udah ya. Sekarang kita dalami damage cost avoided. Di sini dikatakan metode damage cost avoided mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa dan lingkungan. Stock plus flow. Pendekatan ini menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan ekosistem atau lingkungan, gitu ya. Sehingga kita tahu di sini gimana sih caranya. Caranya tadi kita sudah bahas sedikit sebenarnya. Contohnya di sini, jika lahan basah melindungi properti di sekitarnya dari banjir, maka manfaat dari perlindungan banjir tersebut bisa diestimasi melalui kerugian yang dialami oleh pemilik properti apabila terjadi banjir. Gitu kan ya. Damage cost avoided method menyediakan pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan nilai dari jasa perlindungan alami. Tetapi tadi ada catatannya gitu ya. Lahan basah ini bukan satu-satunya yang melindungi banjir, sehingga kita harus lihat kira-kira proporsinya lahan basah ini melindungi banjir itu berapa persen sih, sehingga mengurangi nilai banjir itu adalah tidak semuanya, tapi hanya berapa persen tersebut ya nilai daripada lahan basah tersebut. Tahapannya kurang lebih hampir sama ya. Yang pertama kita tahu dulu apa itu jasa lingkungannya, gitu kan ya. Seberapa besar dia bisa melindunginya, satu komplek atau satu kabupaten atau satu kelurahan, gitu kan ya. Sehingga kita bisa buat skenario-nya, gitu kan ya. Skenario kerusakan, gitu kan ya, karena adanya lahan basah atau tidak ada lahan basah. Yang kedua, karena dia ngitungnya adalah properti yang rusak, gitu kan ya, rumah-rumah yang rusak, maka kita harus tahu dulu nih apa infrastrukturnya bagaimana, yang rusak apa, jalannya rusak atau enggak, propertinya rusak atau enggak, populasi yang terdampak itu berapa banyak, kita harus tahu. Baru setelah itu teman-teman menghitung estimasi biaya kerusakan tersebut, gitu kan ya, sehingga kita tahu estimasi nilai asetnya atau nilai sumber daya alam tersebut. Ini ada contoh, kita lihat ya, saya pikir bagus sekali ini contohnya, kita lihat sama-sama videonya. Sebentar. Ya, dari Conservation Strategy Fund, bagus. A mangrove, coral reef, or marsh, for example, will help reduce damage from storms, flooding, and storm surge, offered entirely for free from nature, so it's hard to find out how much value it has. In the last video, we looked at finding something that people could pay for, finding out if they would pay for it, and then using that as a lower estimate for willingness to pay. Because if they are willing to pay, they would have to feel they are getting at least that much value from it. In the absence of the mangrove, there would be additional damage caused to people's property and businesses. With the avoided cost method, we look at how much
much money is or would be spent repairing or replacing property between a situation with and a situation without the environmental service. The difference is an estimate of the amount of value the service provides to people. With the replacement cost method, it was possible for the replacement to be so expensive that people wouldn't be willing to pay for it. And we needed to take care to make sure the services provided were equal and there was willingness to pay. Here, while it's also not measuring consumer surplus, if the estimate is accurate, it is directly measuring the costs between the different scenarios and should give a very good estimate of the value of the service. So for example, estimating the extra damage in the absence of a coral reef on an island. First, we need to understand the frequency of storms and the magnitude of storms, so wave height with and without the coral reef, so we can get a feel for the reef's effect. We need to find the stability of the shorelines, the geology of the area, and the presence of vegetation or mangroves, and whatever other natural protection the area has. Then we need to identify how vulnerable people's property and businesses are. So it has to do with how far from shore they are, their elevation, find where people are and are not protected by coral reefs, then estimate property values, both the value of the land to measure erosion and the value of structures. And we should include the potential lost revenue from having to close a business. Anyways, the idea is we model all the factors that affect property damage from storms and try to calculate the relative protection offered by reefs of differing dimensions, how that affects property damage. That difference in property damage is our estimate of the value given by reefs for this service. This is the goal of the avoided damages cost method. Another example is with pest control. Some researchers looked at the Brazilian free-tailed bat, also called the Mexican free-tailed bat, also called the Estonian bridge bat. I guess the bat was just everywhere, and then people named it after wherever they came from. They looked at the effects the bat might have on cotton harvests, because they eat the cotton bollworm that eats the cotton. The bats eat the moth who don't eat the cotton, but it prevents them from laying eggs and birthing larvae that do. In the absence of the bats, the farmers would harvest less crops. They estimated the benefits for one season in the winter garden region in Texas. Working from studies done on bats and their diet, they estimated that the bats ate about 10 to 20 moths a night, accounting for the number of moths that were male and don't lay eggs, and the number of moths that would otherwise have used other plants as a nursery, and the number of moths that would have otherwise left the area. They estimate that the bats eat about 1.5 female moths that would have otherwise used the crop as a nursery. Given the survival estimates for the larvae, this means approximately preventing 5 larvae from damaging the crop per night per bat. 5 larvae will destroy upwards 10 bolls of cotton in their lifetime in mid-June. By August, though, the lint production and damage is much less. The price of cotton per boll in 2001 was 0.2 cents. So each bat prevents about 2 cents of damage per night in mid-June, and close to zero come August. They used a conservative estimate of 1.5 million bats over the winter garden region. Here is the estimated cumulative benefits, and these are the estimated benefits if they use the historic low and high populations for bollworm. The benefits are less here because there's less moths to eat, and the bats are mostly eating other stuff. Here's the estimated benefits with that reference level, given whether the farmers used pesticides or not. The bats offer between 2 and 29% of avoided damages to the value of the crop, depending how bad the infestation is. In the next video, we're going to look at estimating the recreational value of an ecosystem service. Oke ya, jadi sama seperti yang kita bahas tadi, bagaimana menggunakan damage cost avoided itu, kita mesti tadi kalau dibilang dalam modelnya, kita harus memodelkan semua yang mempengaruhi tingkat tadi ya, banjir tersebut, bukan hanya bukan hanya coral reef aja, tetapi ada banyak tadi kan ya. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lumayan besar gitu kan ya. Selanjutnya kita masuk ke preventive expenditure. Preventive expenditure juga dikenal dengan sebutan mitigate atau defensive expenditure approach atau mitigate expenditure gitu ya. Intinya ya karena itu memitigasi berarti bagaimana kita mengurangi gitu kan ya. Kita mencegah agar itu tidak terjadi. Jasa lingkungan bisa dinilai dengan beberapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan pencegahan peningkatan kerusakan akibat hilangnya jasa tersebut. Di sini kalau kita lihat preventive expenditure approach secara umum merujuk pada metode yang menggunakan pengukuran biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan. Metode ini berguna untuk mengukur indirect use values di mana teknologi pencegahan sudah tersedia. Pendekatan ini bisa dilihat sebagai substitusi permintaan terhadap proteksi lingkungan. Secara tidak langsung mengukur biaya kerusakan lingkungan dengan melihat sumber daya yang disediakan untuk mencegahnya. Apa sih artinya ini? Kita lihat dari contohnya. Gitu ya. Lebih mudah. Seorang individu yang rasional akan menerima biaya perbaikan atau mengurangi peluang kerusakan tersebut.
sepanjang level kerusakannya di bawah daripada level original kerusakan yang dirasakan tanpa adanya prevensi tersebut. Gitu kan ya, gampangnya berarti kan cost dan benefitnya ya. Kalau kita costnya lebih murah daripada benefit yang kita dapatkan, maka kita akan memasang hal tersebut. Contohnya di sini adalah misalkan teman kita ada yang rumahnya di pinggir jalan, gitu kan ya, biasanya suaranya kenceng, gitu kan ya, suara-suara kendaraan dan lain-lain itu sangat keras, sehingga dia menggunakan di sini double glazing block atau gampangnya jendela yang tebal atau 2 lapis, gitu kan ya, jendela yang tebal atau 2 lapis sehingga jendela yang 2 lapis tersebut dari seluruh populasi di sana itu menggambarkan estimasi daripada nilai daripada noise pollution tersebut, gitu kan ya, noise pollution tersebut. Tetapi sama seperti avoided cost methods, gitu kan ya, kita tahu ada yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan we could estimate the cost of noise pollution from a road by observing the expenditure of individual living close to the road on double glazing to block out noise pollution. However, ada limitasinya. Some actions may be taken for a number of reasons and not solely in order to mitigate a negative externality. Jadi kita tahu orang tersebut masang jendela yang tebal atau jendela yang double itu bukan hanya untuk mengurangi noise aja, tetapi ada yang lain, misalkan untuk ya memang sengaja buat keindahan, gitu kan ya, atau mengurangi orang yang aneh-anehnya misalkan gitu ya, biar tidak ngintip, gitu kan ya, yang lain-lainnya, gitu kan ya, tidak melihat ke dalam rumahnya, makanya jendelanya ditebalkan atau bahkan dihitamkan, gitu kan ya. Nah, itu yang menyebabkan kita harus memahami apa aja nih, gitu ya, apa aja yang kira-kira mempengaruhi orang memasang double glazing block tersebut, gitu kan ya. Nah, itu biasanya berarti menggunakan teknik ekonometrika lagi tuh, gitu ya. Contohnya lainnya di sini adalah pembuatan teras sharing untuk mencegah erosi di daerah berlereng atau dataran tinggi, gitu kan. Ini contohnya, bisa juga yang lainnya, gitu kan ya. Ini ada beberapa video dari dosen-dosennya, yang ini adalah tentang fungsi hutan, gitu ya. Yang ini tentang bagaimana sih melakukan preventive expenditure dengan cara dia mencegah banjirnya dengan cara mengeruk kalinya agar jadi dalam lagi. Kita lihat sama-sama ya sebentar. Oke. Salah. Udah di itu belum tadi ya? Oh, udah. Hutan yang terjadi di Indonesia, luasan hutan di dunia makin berkurang. Ya, padahal hutan memiliki peran penting bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Dan berikut ini adalah 5 fungsi utama hutan. Hutan punya fungsi penting bagi keseimbangan alam, dan hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Sayangnya, kebakaran yang melanda tanah air 3 bulan terakhir makin memperparah kerusakan hutan yang terjadi. Hutan, selain menghasilkan beragam komoditas, juga memiliki fungsi utama lainnya. Fungsi pertama, hutan adalah penyimpan air. Air dari hujan dan kelembapan udara disimpan oleh akar tanaman. Air yang disimpan di tanah ini sekaligus melembabkan tanah. Fungsi kedua adalah menahan erosi dan longsor. Akar pohon berfungsi mengikat butiran-butiran air. Air hujan dapat diserap daun dan disimpan di akar agar tidak langsung hilang terbawa aliran. Namun jika tanaman telah banyak ditebang dan digantikan, maka tanah menjadi kering. Tanah seperti ini rawan longsor jika hujan turun. Air hujan pun akhirnya tidak ada yang menyerap. Fungsi ketiga, hutan menyuburkan tanah. Daun dan ranting pohon yang gugur jatuh ke tanah, membusuk dan akhirnya menjadi kompos atau pupuk tanah. Kompos inilah yang berguna menyuburkan tanah. Fungsi keempat,
hutan sebagai sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati di bumi. Dari serangga hingga satwa yang menduduki posisi atas rantai makanan seperti singa dan harimau, dari lumut, rumput, hingga pepohonan. Serta fungsi kelima, mengurangi polusi udara. Gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang dikeluarkan nafas manusia, industri serta kendaraan bermotor diserap tanaman untuk kebutuhan fotosintesis. Sementara saat malam hari, hasil fotosintesis berupa oksigen akan dilepaskan ke alam. Oke ya. Lalu ada satu lagi kita lihat. Oke, baik ya. Jadi itu adalah video yang tadi ada di sini, yang dua video ini, gitu ya, tentang preventive expenditure, gitu ya, preventive expenditure dengan fungsi-fungsinya. Nah, tugasnya adalah teman-teman yang ini, berikan tanggapan Anda terhadap video berikut. Mohon kaitkan dengan materi perkuliahan, bisa ditulis, gitu ya, ditulis maksimal 4 halaman. Jadi ada 2 di sini ya. Yang satu ini tentang banjir, yang satu lagi tentang pengendali banjir, gitu ya, pengendali banjir untuk mengurangi banjirnya. Jadi silakan bisa memberikan tanggapannya apapun, tetapi dikaitkan dengan materi perkuliahan. Misalkan banjir itu kerugiannya seperti apa, penilaiannya kira-kira seperti apa, bentuk-bentuk pengendali banjirnya ini yang ada di sini itu apa, kira-kira metode yang pas untuk melakukan penilaian ini apa, gitu kan ya. Sehingga nilai daripada ini berapa, ada nilainya di sana, gitu ya, di dalam video ini yang bisa dipakai, gitu ya. Itu udah ada di LMS, teman-teman bisa mengerjakan. Namun sebelum itu, karena ini kan biasanya sebentar ya, paling sejam selesai, gitu ya. Sejam selesai, tetapi yang sudah lama dikerjakan yaitu paper teman-teman. Jadi saya mau nanya dulu nih ke grup-grup yang ya 2 atau 3 di sini, ada averting, ada avoided, gitu ya. Saya tanya dulu ke siapa? Ada apa? Terkait dengan averting, Pak, kan kemarin kelompok kami itu udah ngajukan penggantian metode ke Bapak, Pak. Oh iya, udah ganti apa jadinya?
yang diganti jadi apa Pak? Pendekatan produktivitas Pak. Oh gitu ya. Oke, berarti yang dua aja ya. Berarti Alfian dan Abdul Rozak ya. Saya tanya dulu nih, berarti kelompoknya Mas Alfian. Gimana Mas Alfian? Udah ada apa namanya perkembangan belum kelompoknya? Silakan. Baik Pak, kami sudah melakukan diskusi juga. Ada beberapa hal yang udah kami dapatkan, langsung presentasi saja Pak, atau gimana Pak? Ya, boleh. Kalau mau ada yang dipresentasiin perkembangannya, silakan. Baik Pak, sebentar ya Pak. Apakah sudah kok tampilannya sudah Word? Ya, Teman-teman? sudah. Oke. Baiklah, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alfian Hussein, Bincar Triadi Sialoho, Franciscus Febriando, dan Nabila Rifda. Di sini kami akan menjelaskan penilaian sumber daya alam berupa taman kota di Surabaya menggunakan cost avoided method. Nah, yang pertama di sini ada alternatif penilaian berupa Taman Aspari di Kota Surabaya. Di sini kami mendapatkan foto objek penilaian kita. Kami memilih Taman Aspari Surabaya karena lokasinya masih dapat diobservasi oleh kita. Yang kedua, data masih memungkinkan kita kolektif atau kita peroleh. Yang ketiga, taman ini merupakan taman yang salah satu terkenal di Kota Surabaya. Dan yang keempat, cakupan wilayah dapat kita identifikasi berupa satu kelurahan seluas 1.100 hektar dari Taman Aspari ini. Selanjutnya dari latar belakangnya. Nah, Taman Kota ini merupakan salah satu bagian ruang kota yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Taman kota berisi pemandangan dan unsur alam yang timbul akibat aneka ragam vegetasi. Meskipun begitu, Taman Kota merupakan man-made atau buatan manusia yang dibuat dengan tujuan rekreasi dan fasilitas sosial. Menurut Oktorina, dua unsur yang memiliki taman kota, yakni alam dan masyarakat, harus diakomodasikan dalam merencanakan dan merancang suatu taman agar dapat melindungi lingkungan alam di saat bersamaan juga menyediakan kebutuhan bervariasi bagi masyarakat. Taman kota memiliki beragam manfaat, salah satunya mencegah atau meminimalisir dampak dari banjir. Banjir ini merupakan problematika atau masalah yang sampai sekarang masih menjadi PR pemerintah dan masyarakat. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat 7.574 kali bencana banjir selama periode 2011 hingga 22 September 2020. Walaupun fluktuatif, tetapi tingkat intensif banjir dapat dikatakan cukup sering selama 10 tahun terakhir. Oleh karena manfaat yang besar dari ruang taman kota di tengah padatnya area residensial dan komersial, peneliti berminat untuk mengetahui seberapa besar valuasi taman kota dengan menggunakan metode cost avoided method. Nah, dari tujuan penelitian ini kita dapat melihat ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama ada menganalisis alur atau proses estimasi nilai ekonomi taman kota dengan menggunakan avoided cost method. Yang kedua ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekonomi dari taman kota ini. Dan yang ketiga ada mengestimasi nilai ekonomi taman kota dengan menggunakan metode avoided cost method. Yang ketiga ini kita mengetahui pengumpulan data-data apa yang akan kita kumpulkan atau kita kolektif. Nah, data yang dibutuhkan untuk menilai taman kota ini berupa jumlah tanaman yang dapat ditanam pada luasan persediaan taman kota, mengingat lahan hijau terbatas pada perkotaan. Yang kedua, ada data energi per tanaman berupa biaya bibit per tanaman ditambah penanaman per tanaman. Yang ketiga, ada data berupa kerugian masyarakat seperti biaya reparasi rumah, kerugian kerusakan barang elektronik, dan furnitur akibat banjir. Yang keempat, ada kerugian dari sisi finansial dan kesehatan. Dan yang kelima, ada nilai wajar dari kerugian tersebut. Selanjutnya, data yang dibutuhkan berdasarkan jurnal terkait ada data primer, merupakan data basis atau data utama yang digunakan dalam penelitian.
Didapatkan dari hasil wawancara, observasi, ataupun survei. Yang kedua ada jenis komoditi tanaman. Yang ketiga ada jumlah per unit komoditi dan total komoditi. Yang keempat ada luas lahan taman kota. Yang kelima ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya taman kota. Dan yang terakhir ada data sekunder, berupa data yang dapat diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan peneliti, baik dari literatur, situs, dokumen pemerintah, maupun sumber lain yang berkaitan untuk mendukung proses penelitian. Untuk sementara ini, data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti adalah harga pasar per unit. Oke, selanjutnya metodologi penelitian akan dilanjutkan teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Alfian. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Secara umum metodologi penelitian yang kelompok kami lakukan adalah dua, namun yang menjadi core adalah satu, yaitu metode cost avoided. Yang pertama, boleh ke bawah langsung Alfian. Nah, yang pertama adalah metode respondosis. Ini dicetuskan oleh Sumarno dengan tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut. Menentukan perubahan kuantitas sumber daya alam yang dihasilkan untuk jangka waktu tertentu. Lalu memastikan bahwa perubahan yang terjadi di objek penelitian itu merupakan hal yang berkaitan dengan perubahan lingkungan juga. Kemudian mengalihkan perubahan kuantitas dengan harga pasar. Yang intinya dari metode respondosis ini adalah menentukan nilai pasar dari objek penelitian, yaitu dengan mengalihkan komoditi dan harga. Boleh lanjut ke langsung ke Excel-nya, Vian? Nah, berikut adalah data umum dan juga data mengenai harga dari tiap-tiap jenis vegetasinya. Nah, dari data umum ini dari Taman Apsar ini diperoleh data luasan sebesar 5.300 meter atau 0,53 hektar dengan area hijaunya 30%. Lalu jumlah vegetasinya adalah angka yang tertera dalam tabel tersebut. Nah, untuk pohon, berdasarkan observasi yang telah dilakukan itu ada sekitar 6 jenis vegetasi pohon besar, yaitu adalah tabu buyaping, trembesi, palem raja, tanjung, gelodokan tiang, dan pandan Bali, dengan harga yang sudah merupakan NRC ya, jadi bukan harga per bibit lagi, yaitu harga satu pohon yang sudah matang itu sekitar seperti itu yang ada di tabel yang kami dapatkan dari salah satu situs jual beli online. Lalu diperoleh juga kuantitas dari tiap jenis vegetasinya dan diperoleh total biayanya. Begitu pula untuk perdu atau semak. Bisa lanjut lagi, Vian, ke Word. Nah, jadi untuk metode respondosis tadi itu sebenarnya sifatnya tidak wajib ya. Jadi kami tetap mencantumkan itu sebagai pertimbangan untuk menentukan cost and benefit dari objek penilaian yang akan kita nilai gitu. Untuk selanjutnya metode cost avoided akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila dan Binsa. Terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan tentang metode the match cost avoided. Pada penilaian kali ini akan dilihat dari 3 sisi, yaitu damage dari sisi ekonomi, damage dari sisi kesehatan, dan damage dari sisi properti. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi. Ini saya jelaskan singkat aja ya Pak. Jadi kalau dari sisi ekonomi itu, kan dari penilaian ini kita akan memprediksi kalau misalnya tidak ada taman kota, kan kemungkinan akan terjadi banjir. Nah, dari banjir itu, berapa kerugian yang akan didapatkan oleh warga masyarakat sekitar. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi itu akan dihitung berapa kerugian apabila mereka tidak bisa bekerja akibat membersihkan rumah apabila rumah itu banjir. Jadi akan ada semacam kerugian finansial seperti itu. Yang kedua adalah dari sisi kesehatan. Apabila terjadi banjir, maka ada kemungkinan terjadinya penyakit, misalnya diare, atau kuman-kuman yang menempel pada kulit kaki. Nah, itu akan membutuhkan biaya untuk berobat. Yang ketiga adalah dari sisi properti, yaitu biaya perbaikan. Boleh di-scroll ke bawah, Vian. Nah, biaya perbaikan properti ini dihitung dari jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperbaiki rumah. Misalkan ada kalau banjir, kemungkinan ada bagian kusen-kusen pintu di bawah yang terkeropos. Kemudian adanya alat-alat rumah tangga yang hilang dan perabot rumah tangga yang rusak. Misalnya bagian bawah kulkas itu
tergenang oleh banjir sehingga sistem kelistrikan terganggu. Boleh di-scroll ke bawah, Fian? Nah, ini adalah salah satu perhitungan dari aspek finansial. Loss income yang diakibatkan apabila satu orang pekerja tidak dapat bekerja 1 hari akibat peristiwa banjir. Nah, perhitungannya adalah 4.300.000 dibagi 25 hari untuk menghitung berapa sih jumlah pendapatan per hari satu orang yang bekerja. 4.300.000 ini dari mana? 4.300.000 ini adalah UMR Kota Surabaya. Dibagi jumlah hari kerja yang kami estimasi dari 1 bulan dikurangi weekend hari Minggu terhitung sehingga pendapatan satu orang rata-rata adalah Rp172.000. Kemudian kita cari berapa sih orang yang terdampak dari kegiatan banjir tersebut. Nah, karena cakupannya kami adalah 1 kelurahan, maka kami hitung dari jumlah penduduk dibagi dengan jumlah rata-rata orang 1 rumah. Itu akan menghasilkan nilai ada 4.364 kepala keluarga, sehingga apabila dalam satu rumah ada 1 orang yang bekerja dikalikan dengan jumlah rumah dalam 1 kelurahan, maka kerugiannya akan menjadi Rp750.608.000. Untuk perhitungan damage dari sisi kesehatan dan properti akan dijelaskan oleh Bincar. Baik, tadi dari sisi finansial seperti yang dikatakan Nabila, kemudian dari sisi kesehatan. Nah, jadi damage banjir ini kan macam-macam. Salah satunya adalah di kesehatan. Nah, jadi untuk kesehatan penyebab yang bisa terdampak itu seperti ada yang diare, ada yang flu, dan macam-macam lah penyakitnya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung satu-satu penyakitnya, terus biayanya satu-satu, biaya untuk pengobatan pilek berapa, diare berapa, itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kami di sini mengambil data dari biaya puskesmas, yaitu Puskesmas Surabaya, tentunya sesuai dengan objek penilaian. Nah, kenapa puskesmas? Karena di sini sudah, kalau di puskesmas itu biayanya itu sudah mencakup beragam penyakit yang sifatnya dasar, yang tidak kronis. Nah, jadi dari ini kami dapat datanya 10.000 untuk 1 kunjungan. Nah, jadi datanya diambil dari peraturan pemerintah Kota Surabaya terkait tarif dasar dalam pelayanan puskesmas. Nah, jadi 10.000 ini sudah termasuk pemeriksaan dan juga pemberian obat dasar. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa ini pengobatan dasar, bukan pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis. Makanya dia tarifnya cenderung murah. Dan ini juga sudah mencakup beragam penyakit, tidak cuma flu saja, tapi udah mencakup, udah ada di situ diare bisa, untuk yang flu juga bisa, kemudian untuk yang batuk juga bisa akibat dari banjir ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kan, berapa orang yang terkena dampak, yang terkena penyakit akibat banjir ini? Nah, untuk itu kami di sini melihat usia yang rentan terkena penyakit setelah banjir adalah anak-anak dan lansia, karena memang daya tahan tubuhnya lebih rendah. Nah, jadi kami mencari data dari BPS, berapa sih data anak-anak dan lansia. Oh ya, sebelumnya anak-anak dan lansia ini tentunya bukan di satu kota Surabaya ya, karena itu terlalu luas. Nah, jadi kami mengambil datanya hanya di 1 kelurahan saja. Kan tidak mungkin satu taman itu bisa memberi dampak ke 1 kota Surabaya. Makanya kami ambil data kelurahan. Nah, jadi data kelurahan kami ambil, ternyata itu di kelurahan tersebut ada 13.397 orang. Nah, ini 13.397. Nah, lalu anak-anak dan lansia itu persentasenya sebesar 30,16%. Nah, ini dari mana ini angkanya 30,16? Nah, ini kami ambil dari BPS.
Nah, jadi ini bukan data langsung dari kelurahan ya. Maksudnya ini 30,16% ini adalah data anak-anak dan lansia yang ada di kota Surabaya. Nah, jadi di kota Surabaya itu anak-anak dan lansianya adalah 30,16%. Maka kami asumsikan ini kami pakai ke data ke kelurahan. Nah, ini mungkin nanti untuk lampiran perhitungannya akan kami sampaikan di jurnalnya nanti. Ada Excel-nya. Mungkin setelah jurnalnya selesai akan kami lampirkan di sana. Intinya 30,16% ini tidak ujuk-ujuk langsung kami buat, jadi ada dasarnya. Selanjutnya didapatlah di sini 4.041 anak yang berpotensi besar terkena penyakit dan juga lansia. Nah, di sini kami mengambil pertanyaan selanjutnya kan, dari semua anak-anak dan lansia kan tidak mungkin semua orang kena penyakit kalau terjadi banjir. Kira-kira berapa orang yang terkena? Nah, kami di sini mengambil case-nya itu yang paling aman, yaitu 10% lah paling sedikit yang kena penyakit. Yang 10% lansia dan anak-anak itu yang terkena penyakit jika terjadi banjir. Nah, jadi kita kalikan saja dengan total populasinya, jadi didapatlah 404 orang anak dan lansia. Selanjutnya ke bawah. Nah, dari sini bisa kita lihat dari 404 orang anak ini kita kalikan 10.000 untuk biaya perobatannya, maka didapatlah 4.040.000 biaya untuk kesehatan. Next, oke. Selanjutnya adalah estimasi kerugian properti. Nah, jadi selain kesehatan, pastinya properti yang kita miliki juga akan mengalami efek negatif dari banjir. Misalnya, kita akan memperbaiki komponen rumah dan perabotan, kemudian kita akan membersihkan rumah. Nah, seperti yang kita ketahui, membersihkan rumah pasca banjir ini kan pasti sangat ribet sekali, membutuhkan tenaga dan kerja keras yang luar biasa. Jadi di sini kami rinci lagi, apa aja sih komponen rumah yang rusak akibat banjir. Nah, jadi ada beberapa, yaitu alat kelistrikan, kemudian furniture, alat elektronik, dan lain-lain. Ini yang menurut kami rentan rusak akibat banjir. Kemudian untuk membersihkan rumah itu meliputi biaya membeli pembersih lantainya, sikat lantai, jasa laundry karpet, dan jasa pembersihan sofa dan sebagainya. Jadi di sini kami akan melakukan kuesioner terkait biaya untuk memperbaiki komponen rumah yang di sini, komponen rumah. Jadi ini kami akan lakukan kuesioner sederhana, ya beberapa sampel, mungkin sekitar 20-40 orang, tergantung ketersediaan datanya. Jadi kami akan kuesioner berapa sih biaya yang dikeluarkan masyarakat kalau misalkan terjadi banjir dalam hal memperbaiki rumah mereka. Seperti misalkan mereka, misalkan ada yang mengganti lemari, ada yang mengganti sofa, atau ada yang mengecat ulang rumahnya dan sebagainya. Atau pagarnya itu jadi karatan, jadi harus diganti, catnya jadi karatan, dan macam-macam. Kemudian, untuk itu yang pertama, untuk komponen rumah. Kemudian yang kedua, biaya membersihkan rumah. Nah, ini kan cenderung tenaga si pemilik rumah. Ini kan cenderung rada sulit ya. Kita mengukur tenaga, kita di sini capeknya saja ini orang rumah dalam melakukan bersih-bersih. Nah, mengukur capeknya itu gimana? Nah, jadi kami di sini mendapat satu solusi, yaitu kami melakukan replacement. Kami mencari pembandingnya itu dengan jasa cleaning service online yang sekarang marak dipakai, yaitu adalah GoClean atau di Grab itu kan ada yang
jasa cleaning service-nya. Nah, jadi pertama kami akan menanya dulu ke penduduk setempat, kira-kira apa saja yang perlu dibersihkan. Nah, jadi misalkan jika mereka mengatakan, oh ya kami membersihkan sofa, membersihkan spring bed, tempat tidur, kemudian membersihkan lantai, dan macam-macam. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, kami carilah datanya di cleaning service online. Berapa biaya untuk membersihkan sofa, membersihkan spring bed, membersihkan lantai, dan macam-macam. Next. Nah, jadi pada intinya adalah kami menggunakan kerugian damage dari banjir itu ada 3. Yang pertama adalah dari hilangnya pendapatan, kemudian yang kedua adalah dampak kesehatan, dan yang ketiga adalah dampak terhadap properti. Nah, kemudian inilah akan yang ketiga faktor inilah yang akan mengenerate nilai dari taman kota tersebut. Lalu dari nilai tersebut kami akan lihat seperti yang sudah disampaikan Frans, kami akan menghitung berapa sih biaya pembangunan kota tersebut. Nah, jadi itu sifatnya tidak wajib ya untuk memperhitungkan biaya pembangunan kota. Jadi itu sifatnya opsional. Nah, kenapa kami memilih untuk menghitung biaya membangun biaya membangun taman kota, supaya analisis kami ini tidak sekedar hanya nilai saja, hanya angka saja, tapi kami pengen hasil penilaian kami ini bisa dipakai sebagai landasan dalam membuat policy. Jadi dari sini kan kita akan melihat apakah worth it kita membangun kota ini dengan nilai yang dihasilkan, maksudnya membangun taman kota ini dengan nilai yang dihasilkan dari tamannya tersebut. Kalau worth it, maka polisinya adalah kita bangun taman kota di tempat lain juga dengan harapan nilai yang dihasilkan taman kota baru tersebut sama seperti nilai yang dihasilkan taman kota di Surabaya. Kira-kira seperti itu, Pak, progres dari proposal kami. Oke, baik, terima kasih ya Bincar dan teman-teman. Saya pikir progresnya udah banyak ya. Mungkin nanti ada yang pasti masih banyak yang perlu dikerjakan juga ya. Tadi contohnya mau survei, lalu masalah kesehatan tadi ya, karena saya adalah ekonom kesehatan juga ya, jadi sedikit tahu gitu kan ya. Tadi mungkin ya buat belajar masih boleh menggunakan angka-angka BPS gitu ya. Mungkin sedikit aja tadi yang perlu diperbaiki adalah angka 10% itu harus kita lihat dulu gitu ya. Yang benar-benar sakit itu karena banjir, karena kan nggak banjir pun mereka juga ada yang sakit gitu ya. Jadi selisih yang bisa lihat kalau keadaan normal dia yang sakit itu berapa persen, kalau dengan tambah banjir itu tambah berapa persen. Nah, tambahannya itu yang kita pakai berarti gitu kan ya. Mungkin itu aja dikit dari saya, yang lainnya ya karena teman-teman masih belajar masih oke lah untuk dilakukan hal seperti itu. Gitu ya. Baik, kalau gitu terima kasih. Satu lagi berarti ya timnya Abdul Rozak, gimana? Persiapannya udah sampai mana nih? Baik, Pak, untuk persiapan dari kelompok kami udah mulai menyusun papernya, cuma tinggal kita melengkapi data-data terkait dengan perhitungan-perhitungan biaya yang dibutuhkan, Pak. Mungkin boleh share screen, Pak, untuk ya, presentasi. Silakan. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Pak Bondi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan progres pembuatan paper kami terkait dengan penilaian sumber daya alam berupa sawah terasering yang terletak di Desa Padoreso, Kabupaten Kebumen. Nah, dalam tugas kali ini, kita memberikan dulu itu estimasi nilai ekonomi atas proteksi bencana longsor dari sawah terasering dengan studi kasus yaitu Desa Padoreso di Kabupaten Kebumen. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, yang pertama itu di bagian abstrak. Pada bagian abstrak kali ini akan membahas ringkasan terkait dengan isi dari
jurnal yang akan kami tulis, yaitu bencana alam adalah serangkaian kegiatan yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia dan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis bencana alam yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu tanah longsor. Tanah longsor disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya yaitu kemiringan lereng. Nah, untuk mengurangi resiko bencana longsor, maka dibuatlah terasering. Terasering sendiri banyak ditemukan pada sawah-sawah yang memiliki tingkat kemiringan yang cukup tinggi. Fungsinya yaitu untuk mengurangi resiko dari erosi dan longsor. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kehadiran sumber daya alam berupa sawah terasering banyak memberikan manfaat bagi manusia, khususnya proteksi bencana longsor. Kehadiran sumber daya alam ini tentunya memberikan nilai guna tidak langsung atau indirect use value untuk mencegah terjadinya tanah longsor kepada masyarakat setempat. Penggunaan teknik damage cost avoided method tentunya dapat digunakan untuk mengestimasi nilai ekonomi atas proteksi bencana longsor berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan. Nilai manfaat tersebut dihitung melalui kerugian yang dihasilkan apabila terjadi erosi. Kemudian terkait dengan pendahuluan, kami akan menerangkan terkait dengan bencana, tanah longsor, faktor yang mempengaruhi tanah longsor, terasering, konsep ekonomi sumber daya alam, dan damage cost avoided method yang secara ringkas akan disampaikan oleh Mas Faiz Irfananda Purnomo. Silakan Mas Faiz Irfananda Purnomo. Baik, yang pertama adalah bencana. Pengertian bencana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dampak dan bencana tidak dapat dipisahkan. Dan secara ringkas, dampak digolongkan menjadi 3, yaitu dampak langsung, seperti masalah kesehatan, kerugian finansial, dan lain-lain. Dampak tidak langsung, seperti berhentinya proses produksi, hilangnya sumber penerimaan atau flow value. Dampak lanjutan, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan, dan meningkatnya angka kemiskinan. 2. Tanah longsor dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dijelaskan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Salah satu bencana alam yang disebutkan adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah fenomena alam, yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. Suritin 2002. Faktor-faktor yang memicu tanah longsor, yang pertama ada curah hujan, kedua hilang pohon, ketiga pergerakan struktur tanah, keempat tingginya beban tanah melampaui daya dukung tanah, kelima ada struktur geologi, 6 tekstur tanah, dan 7 kemiringan lereng. 4. Kemiringan lereng dibagi menjadi 5 kelas. Kelas pertama yaitu kemiringan 0 sampai 8%, klasifikasi datar. Kelas kedua, kemiringan lebih dari 8% sampai 15%, termasuk klasifikasi landai. Kemiringan 3, lebih dari 15% sampai 25%, agak curam. Kelas 4, lebih dari 25% sampai 45%, klasifikasi curam. Dan terakhir, kelas 5, lebih dari 45%, klasifikasi sangat curam. Kemiringan lereng adalah faktor terpenting dalam terjadinya longsor. Tingkat kemiringan lereng yang rawan terhadap longsor berada di tingkat 15% ke atas. Namun, kondisi tanah yang beragam di masing-masing daerah membuat perbedaan risiko longsor di tiap daerah meskipun kemiringannya sama. Selanjutnya dijelaskan oleh Bani. Baik, terima kasih kepada saudara Faiz. Di sini saya Bani akan melanjutkan presentasi ke progres jurnal kami. Jelaskan sebelumnya, kalau misalnya kami itu mengambil objek penilaian tanah terasering, sehingga saya akan menjelaskan apa itu terasering. Menurut Sukarno Padilla pada tahun 2004, pengertian dari terasering adalah pengelolaan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng
atau mengurangi panjang lereng dengan cara menggali dan menguruk tanah melintang lereng. Ya, cara sering ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya pengisian tanah oleh aliran air hujan yang menyebabkan erosi tanah. Selain itu juga terdapat manfaat lain, yaitu memperbesar kecepatan air tanah, mengendalikan kecepatan air dari atas menuju bawah untuk mencegah terjadinya erosi. Kemudian di sini juga kami jelaskan tentang nilai, seperti yang kita tahu bahwasanya nilai itu merupakan opini dari manfaat ekonomi. Dalam hal ini adalah sumber daya alam. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak menjelaskan bagian ini dan saya akan menunjukkan yang di sini juga kami mengambil teori tentang penilaian sumber daya alam lingkungan. Kita tahu kalau misalnya sumber daya alam dan lingkungan itu merupakan non-excludable atau di mana tidak ada satu pihak pun yang melarang untuk mengkonsumsi dari sumber daya alam tersebut. Di mana karakteristiknya itu common pool atau juga bisa pure public goods. Di sini terdapat beberapa metode dalam penilaian sumber daya alam dan kami menggunakan metode damage cost avoided untuk menilai sumber daya alam sawah ini. Nah, apa itu damage cost avoided method? Jadi dalam penelitian ini kita itu menggunakan damage cost avoided, yaitu mengestimasi nilai ekonomi berdasarkan biaya yang dihasilkan akibat hilangnya jasa lingkungan. Teknik ini juga menggunakan nilai properti yang dilindungi sebagai sebuah ukuran dari manfaat yang disediakan oleh ekosistem. Damage cost avoided ini menyediakan pendekatan yang relatif mudah untuk menentukan nilai dari jasa perlindungan alami. Di sini terdapat beberapa tahapan untuk menggunakan damage cost avoided dalam penilaian sumber daya alam lingkungan. Yang pertama itu kita mengenali jasa perlindungan yang disediakan dan naksir area proteksi yang akan berubah sesuai skenario kehilangan ekosistem tertentu. Yang kedua, mengenali infrastruktur, properti, dan populasi manusia yang akan terdampak dari perubahan proteksi yang berdasarkan batasan dampak yang tidak akan dianalisa. Kemudian yang terakhir, tahapannya itu mengestimasi biaya kerusakan tersebut dengan menggunakan informasi dari nilai aset yang mempunyai risiko. Kemudian dalam melakukan penelitian sumber daya alam sawah tersering ini, kita menggunakan cost avoided, yaitu menggunakan penelitian manfaat atau biaya dari sawah tersering jika terjadi kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Manfaat tersebut itu melalui kerusakan yang disebabkan apabila terjadi erosi. Kemudian nilai sumber daya alam dan lingkungan tersebut dinilai melalui nilai properti yang rusak. Dinilai dari biaya dari korban bencana alam, biaya rumah sakit, pengungsian, bantuan logistik, perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang berada di lokasi sumber daya alam atau dalam hal ini sawah tersering. Untuk penerapan dan pengaplikasian metode cost avoided ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu terkait dengan metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu metode kuantitatif. Adapun data yang diperoleh diambil dengan 3 cara, yaitu pengamatan atau observasi langsung, wawancara, dan penelusuran data melalui studi pustaka ataupun dari internet. Nah, cara observasi dilakukan untuk menghimpun data, yaitu data jumlah penduduk, luas sawah, jumlah rumah, panjang jalan, dan data-data lain di sekitar objek penelitian, yaitu di Desa Padureso, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Kemudian wawancara dilakukan, rencananya akan kami lakukan dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Padureso dengan memberikan sedikit wawancara, mengingat saat ini masih ada pandemi COVID, sehingga untuk menghindari risiko penularan COVID-19. Kemudian cara terakhir yaitu kita mengumpulkan data pustaka yang kita kumpulkan dari ataupun buku ataupun internet. Selanjutnya itu terkait dengan pembahasan. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas gambar umum objek penilaian dan estimasi nilai dari sumber daya alam yang kita nilai. Yang pertama itu terkait dengan gambaran umum objek penilaian meliputi gambaran umum geografis dari wilayah Kebumen. Kemudian ada gambaran umum geografis Kecamatan Padureso di mana letak objek penilaian kita berada. Kemudian ada gambaran umum dari Desa Padureso yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rosak Maulana. Silakan Mas Rosak. Baik, untuk
objek penilaian berada di Desa Padurso berupa sawah terasiring. Berikut merupakan foto-foto dari objek penilaian. Nah, sawah tersebut berbatasan langsung dengan Jalan Raya Wadas Lintang dan berada di bawah dari jalan. Sawah yang menjadi objek tersebut memiliki total luas 3,7 hektar dengan kontur tanah berbukit. Kemudian estimasi nilai ekonomi sumber daya alam berdasarkan referensi yang telah kami dapatkan, kami menyimpulkan 6 jenis biaya, yaitu biaya perbaikan bangunan rumah, biaya perbaikan jalan dan jembatan, biaya perbaikan peralatan rumah tangga, biaya kehilangan peralatan rumah tangga, biaya pengobatan, dan pendapatan yang hilang. Bisa dibuka Excel-nya. Berikut rincian biaya karena referensi yang kami dapatkan itu berupa data pada longsor yang terjadi di daerah Bogor, sedangkan objek penilaian kami itu belum pernah terjadi longsor, sehingga biaya-biaya di sini kami menggunakan asumsi dengan berusaha menggunakan data yang kredibel, seperti rumah yang mengalami kerusakan berat. Kami mengasumsikan 20 rumah yaitu berada di bawah jalan atau di atas sawah tersebut, sedangkan yang rusak ringan berupa 11 rumah berada di atas Jalan Raya Wadas Lintang. Kemudian untuk rincian jalan dan jembatan, nah, panjang jalan yaitu 280 meter dengan lebar aspal 7 meter. Kami masih mempelajari dan mencari data dari rencana anggaran biaya yang kami dapatkan. Ini merupakan angka dari wilayah lain. Kemudian untuk biaya perbaikan peralatan, di sini kami mengikuti referensi yang telah kami dapatkan, di mana data-data tersebut kami kembali lagi menggunakan asumsi. Untuk biaya peralatan yang hilang, bisa digeser. Nah, kami mengambil 12 jenis peralatan, di mana biaya ini diperoleh dari toko market atau marketplace dengan asumsi bahwa barang-barang tersebut penjualannya itu paling banyak. Kemudian untuk biaya pengobatan, nah di sini kami mengambil 6 jenis pengobat penyakit akibat longsor tersebut. Nah, untuk biaya-biayanya kami peroleh dari Perda dan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen. Kami di sini menggunakan asumsi karena hal ini tentu menjadi datanya sedikit bias, namun kami tetap menggunakan data yang kredibel seperti itu. Dan kemudian untuk biaya yang hilang, biaya pendapatan yang hilang, kami mengasumsikan 4 jenis pekerjaan, di mana pendapatan yang hilang ini untuk buruh kami menggunakan UMP Jawa Tengah tahun 2021. Untuk data yang masih kosong, kami masih berusaha mencari data dan melengkapi data seperti itu, Pak. Itu progres dari kelompok kami. Baik, terima kasih Mas Abdul Rozak dan teman-temannya ya. Jadi udah perkembangan juga udah banyak ya. Bagus, saya senang melihatnya. Semoga bisa selesai ya sampai nanti pada waktunya. Tadi kalau yang asumsi-asumsi coba diminimalisasi gitu ya. Coba ambil data gitu ya. Tadi kan katanya mau ada wawancara atau survei gitu ya. Nah, mungkin bisa bertanya langsung dengan surveinya gitu ya. Dengan para surveyornya gitu ya. Itu untuk mengurangi asumsi-asumsinya. Namun untuk
karena ini untuk masih belajar, jadi masih banyak yang saya perbolehkan, masih oke lah ya, masih oke. Baik, itu aja teman-teman. Terima kasih nih Izin atas. bertanya, Pak. Ya, gimana, Bincar? Ini terkait yang sudah Bapak katakan tadi, Pak, terkait banjir ini kan bisa dicegah oleh banyak hal, tidak hanya taman kota, itu juga karena ada saluran parit yang baik dan perilaku masyarakat. Nah, jadi kan Pak, di sini dalam analisis damage ini kan kita harus menghitung berapa kontribusi taman kota kan Pak terhadap Betul. banjir. Nah, Ya. jadi Pak, kelompok kami sudah mencoba mencari dari berbagai literatur, dari jurnal dan sebagainya. Untuk damage cost ini Pak, literaturnya sangat minim Pak. Dan untuk ekonometrika, untuk yang seperti Bapak katakan, solusi menggunakan ekonometrika, untuk itu kami belum dapat mata kuliah itu Pak. Nah, kira-kira solusinya apa ya Pak? Ya, baik. Makanya tadi saya katakan bukan pada tingkat teman-teman D3 ya, tapi tingkatnya biasanya nanti S2, S3. Gitu. Jadi teman-teman belum perlu sampai ke sana. Yang tadi udah oke gitu ya. Mungkin cara yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah tadi kan katanya mau wawancara ya. Wawancara, tanya aja sebelum ada taman kota gitu ya. Sebelum ada taman kota, seberapa sering sih banjirnya? Setelah ada taman kota, seberapa kurang banjirnya? Misalkan seperti itu gitu ya. Itu bisa untuk melihat sebelum dan sesudahnya gitu ya. Walaupun tidak pas banget juga gitu ya, karena mungkin aja setelah ada taman kota juga ada perbaikan yang lain gitu kan ya, itu sangat memungkinkan, tapi saya belum paksakan teman-teman sampai ke sana gitu ya, karena itu butuh metodologi yang lebih tinggi yang belum sampai saatnya, tapi itu pertanyaan yang bagus gitu ya. Oke Pak, berarti Pak, misalkan responden mengatakan bahwa ini ada signifikan pengaruhnya, berarti di sini tergantung justifikasi penilai ya Pak. Signifikan itu bisa diterjemahkan ke berapa persen? Mau ke 70, 80? Ya, nggak usah berarti kalau dibilang signifikan oleh itunya, nggak usah di kuantifikasi gitu ya, nggak usah dikuantifikasi sama teman-teman gitu, bilang aja memang ada perubahan signifikan. Contohnya tadi kalau kita tanyakan, misalkan tadi ya taman kotanya itu dibikin tahun 2019. Tanyain, Pak, kalau tahun 2018 kira-kira banjir setahun itu berapa kali? Misalkan kayak gitu ya. Lalu tahun 2019-nya atau 2020-nya kita tanyakan lagi, Pak, kalau tahun 2020 kira-kira banjirnya berapa kali? Nah, kan ada pengurangan gitu kan ya, ada pengurangan berapa persen itu yang disebutkan aja gitu ya, itu yang disebutkan aja. Signifikansinya biasanya itu dari statistiknya gitu ya. Kalau emang statistiknya nggak ada ya udah nggak usah dibilang ini signifikan atau enggak, tapi terjadi pengurangan berapa persen gitu. Kalau itu kan bisa dihitung ya, tadi ya berapa sebelumnya, sekarang jadi berapa gitu. Baik Pak, sudah cukup menjawab. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Izin sebelumnya Pak. Oh iya, gimana Arno? Untuk tugas di LMS itu diketik atau ditulis tangan ya Pak? Diketik aja boleh ya, biar cepat ya. Tapi ya saya harap jangan ada yang copy paste gitu ya, jangan ada yang copy paste. Baik. Mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin saya tahu gitu ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin saya tahu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan copy paste. Baik, masih ada waktu 1 jam 5 menit ya. Saya pikir sangat cukup ya. Maksimal 4 halaman, berarti nggak harus 4 juga ya. Yang penting isinya berbobot gitu ya. Apalagi tadi udah dengar timnya Bincar sama timnya siapa tadi, Mas Abdul Rojak ya, bagaimana melakukan cara penilaiannya gitu kan ya. Jadi bisa dari gambaran itu tuh cara membacanya, cara melakukan analisisnya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Oh iya, siapa nih? Saya Mika Zumrotun Pak. Ini tadi Oh iya, gimana setelah Mika? mendengar penjelasan teman-teman, saya jadi merasa agak bingung Pak untuk ABM ini. Kan kita tidak mengetahui ya Pak secara pasti apakah biaya yang benar-benar dikeluarkan itu juga benar-benar mencerminkan perlindungan Pak. Nah itu untuk memastikan hal tersebut prakteknya di lapangan seperti apa ya Pak? Oke, baik. Pertama kita beritahu pada waktu itu kan
kalau penilaian buat sesuatu itu tadi misalkan Bincar mau menggunakan taman kota untuk mengendali banjir, biasanya itu adalah apa? Undervalued, karena taman kota itu bukan hanya untuk mengendali banjir. Jadi memang itu adalah nilai yang bisa kita, kalau dibilangnya dalam tadi conservative funds adalah yang konservatif gitu ya, nilai yang konservatif atau nilai yang bisa kita berikan. Tentu mungkin nilainya willingness to pay-nya akan lebih besar dari sana gitu ya, atau nilai sesungguhnya. Lalu masalah damage avoided cost, ini kan jika tidak terjadi gitu ya. Jika tidak terjadi berarti kan bisa sudah terjadi atau justru belum pernah terjadi karena masih ada barangnya gitu kan ya. Nah, biasanya berarti kita menggunakan apa? Menggunakan cara-cara yang tadi ya, bisa menggunakan daerah sekitarnya gitu kan ya, bisa menggunakan daerah sekitarnya gitu kan ya. Kalau banjir itu yang rusak apanya aja sih gitu kan ya. Kalau banjir itu kira-kira biasanya banyak tuh di daerah-daerah tersebut itu, oh kalau banjir ini tanggul ini rusak tuh biasanya berapa kelurahan yang kena gitu kan ya. Itu bisa digunakan sehingga bisa kita perkirakan, oh ini berarti nanti mungkin akan terkena berapa kelurahan, satu kelurahan, di kelurahan kita berapa rumah sih. Kalau satu rumah yang rusak itu kira-kira apa aja yang rusak? Tadi kan teman-teman udah ngasih tahu ya contohnya ini gitu ya, itu bisa digunakan. Gitu Mika. Baik, bisa dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Berarti sekarang tinggal 1 jam 2 menit ya. Berarti teman-teman bisa langsung mengerjakan sampai jam 1 gitu ya, sampai jam 1 bisa diketik langsung gitu ya. Jadinya enggak terlalu lama. Oke, terima kasih kepada semuanya. Bisa live Zoom, silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.